Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Maulida dari Program Studi Teknik Informatika Mahasiswa Semester 4 Kelas B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan hasil rancangan topologi jaringan yang sudah saya buat pada studi kasus di SMA Negeri 1 Muhammadiyah yang diberikan sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah Jaringan Komputer Dasar. Baik, kita langsung saja. Di sini sudah ada topologi jaringan yang sudah saya rancang sesuai dengan studi kasus yang diberikan, yaitu terdapat 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Di masing-masing gedung terdapat 3 lantai, yaitu lantai 1, 2, dan 3. Di setiap lantainya terdapat 10 kelas. Di sini saya gunakan 10 PC sebagai pengganti kelasnya. Di setiap lantai juga sama, terdapat 10 PC sebagai pengganti kelas. Nah, yang pertama, topologi jaringan yang saya gunakan pada studi kasus ini yaitu menggunakan kombinasi topologi star dan topologi tree, di mana ini untuk menjaga kinerja jaringan tetap optimal. Topologi tree digunakan sebagai struktur utama untuk menghubungkan si router inti ini atau router utama yang ini ke router setiap gedungnya, ke router gedung A, router utama ke router gedung B, router utama ke router gedung C. Lalu dari router gedung ke switch lantai, baik itu ke lantai 1 ke lantai 2, dan lantai 2 ke lantai 3 itu adalah masih topologi tree. Nah, topologi ini membantu agar jaringan bisa dikelola dengan baik antara gedung dan setiap lantainya. Si router inti ini juga menjadi pusat yang menghubungkan semua gedung mulai dari gedung A, B, dan C. Sementara si router gedung ini berfungsi untuk menghubungkan si switch di setiap lantainya. Lalu selanjutnya, di setiap lantai ini saya menggunakan topologi star, di mana switch menjadi pusat yang menghubungkan semua perangkat seperti PC ini yang tadi diganti pengganti kelas. Lalu ada printer dan switch ini terhubung ke switch setiap lantainya. Dan di sini server di setiap gedungnya hanya satu untuk mengelola file atau mengelola setiap gedungnya. Lalu pada bagian topologi star ini membuat pengelolaan koneksi lebih mudah dan memastikan si akses data lebih cepat dan stabil karena setiap perangkat langsung terhubung ke switch. Jadi kombinasi kedua topologi ini antara si topologi tree dan topologi star ini untuk meningkatkan keandalan, stabilitas, dan keamanan jaringan serta mempermudah perawatan dan troubleshooting. Di sini alasan saya menggunakan topologi star dan topologi tree ini, di topologi tree dipilih karena mudah dikembangkan tanpa mengganggu si struktur yang sudah ada. Jadi jaringan bisa tumbuh sesuai kebutuhan si sekolah SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Lalu topologi ini juga memudahkan kita untuk sistem pengelolaan dan pemantauan karena setiap bagian jaringan bisa dipisah dan diperiksa tanpa mengganggu si jaringan-jaringan yang lainnya. Topologi tree ini juga jika ada satu masalah di cabang jaringan lainnya tidak tetap berfungsi normal. Lalu untuk alasan menggunakan topologi star karena memudahkan pengelolaan jaringan di setiap lantai. Setiap lantainya, setiap perangkat terhubung ke si switch pusat, dari lantai 2 ke lantai 3 juga nyambung di switch lantai pusat, yaitu lantai 1, dan membuat si pemeliharaan dan perbaikan masalah lebih gampang. Koneksi juga langsung untuk mengurangi keterlambatan sehingga akses ke server setiap gedungnya dan ke printer setiap lantainya lebih cepat. Lalu selanjutnya, jenis perangkat dan jumlah perangkat yang saya gunakan di rancangan topologi jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah ini terdiri dari 4 router. Router utama, router gedung A, router gedung B, dan router gedung C, di mana router untuk gedung utama atau router inti menggunakan router 2911
Dan untuk router gedung A, B, dan C menggunakan router 1941. Di sini menggunakan 4 router, dan di setiap lantai terdapat 3 switch. Jadi di dalam topologi ini keseluruhan switch ada 9. Untuk switch lantai 1 di gedung A, lantai 2 di gedung A juga, lantai 3 di gedung A, dan switch yang keempat ada switch lantai 1 di gedung B, lantai 2 di gedung B, dan lantai 3 di gedung B. Dan yang ketujuh di sini ada switch lantai 1 di gedung C, switch lantai 2 di gedung C, dan switch lantai 3 di gedung C. Dan di sini terdapat 3 server. Yang pertama di sini ada server di gedung A, server di gedung B, dan server di gedung C. Lalu terdapat printer juga. Printer di sini ada 9 printer disimpan di masing-masing lantai setiap gedungnya. Lalu terdapat juga PC. Di keseluruhan topologi ini PC terdapat 90 PC. Di setiap lantainya disimpan 10 PC. Untuk switch-nya menggunakan jenis switch 2960. Langsung saja kita ke konfigurasi yang pertama. Di sini port yang pertama disambungkan di port gigabit 00 yang mengarah ke router gedung A. Dan ini port yang kedua yaitu gigabit 01 yang mengarah ke router gedung B, dan yang terakhir di sini ada port gigabit Ethernet 02 yang tersambung ke router gedung C. Di mana di setiap sambungan ini kita beri IP. Kita lihat di sini untuk konfigurasi router inti. Kita lihat di sini di bagian gigabit 00 ini yang tersambung ke router gedung A terdapat alamat IP kelas C yaitu 192.168.100.1 untuk koneksi ke router gedung A. Nah, di sini subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini IP untuk ke router gedung B yaitu 192.168.110.1, dan ininya juga jangan lupa di-on-kan. Lalu di sini yang mengarah ke gedung C alamat IP-nya 192.168.120.1, dan jangan lupa di-on-kan juga. Di setiap port memiliki subnet mask /24 sehingga si perangkat dalam jaringan-jaringan tersebut masing-masing gedung dapat berkomunikasi langsung tanpa perlu bantuan si router lain. Untuk memastikan si router inti terhubung dengan masing-masing router gedung yang secara efisien. Lalu selanjutnya di bagian router utama ini kita juga mengkonfigurasi EIG-RP. Kita lihat karena saya sudah membuat laporannya. Kita lihat di laporan. Nah, si EIG-RP ini adalah routing dinamis yang digunakan untuk memastikan setiap routernya menentukan jalur terbaik dalam pengiriman data ke tujuan di dalam jaringan. Di sini yang pertama itu si EIG-RP di setiap network tadi yang mengarah ke gedung A, B, dan C. Namun di sini tulisnya networknya aja. Kan tadi alamat IP-nya 192.168.101. Namun di sini di EIG-RP kita tulis networknya saja. Nah, di sebelahnya ini kenapa banyak? Karena di sini saya masukkan EIG-RP untuk IP-IP di VLAN. Nanti dijelaskan. Kita masukkan EIG-RP yang ini dulu. Di sini berfungsi untuk si jaringan dapat berkomunikasi. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi router gedung A. Nah, di bagian port yang pertama itu port 00. Port 00 ini di gedung A mengarah ke gedung utama, router utama, dan port 01 mengarah ke switch lantai 1. Kita lihat
konfigurasi IP-nya. Nah, kita lihat di port 00 ini yang mengarah ke router inti, terutama di sini IP-nya 192.168.102. Si bagian networknya sama dan hostnya beda, karena host 1 itu tadi di router inti. Jangan lupa di on kan. Lalu di sini gigabit 01 kita kosongkan, karena di bagian ini, di bagian si 01 ini kita akan menggunakan IP di subinterface untuk menghubungkan ke VLAN. Jadi di bagian gigabit Ethernet 01 ini dijadikan port terang untuk menghubungkan VLAN di setiap lantainya, di switch-switchnya. Jadi kita tidak menggunakan IP, namun tetap kita on-kan. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi gigabit 01 kita tidak menggunakan IP, tapi di sini ada gigabit Ethernet 01, subinterface 10, 20, dan 30 memiliki alamat IP. Nah, kita lihat di laporan. Di sini kita ada konfigurasi subinterface untuk VLAN. Di sini kita lihat untuk interface gigabit 0110, 10 ini untuk subinterface-nya, encapsulation.1key. Si encapsulation ini untuk memberikan tag pada setiap paket si VLAN ID. Jadi di sini kita menggunakan subinterface 10 untuk nama VLAN 10, encapsulation 10. Lalu kita beli IP address di subinterface ini dengan alamat 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. No shutdown ini untuk mengaktifkan si port subinterface ini. Lalu di sini juga kita aktifkan subinterface untuk VLAN yang kedua dengan VLAN ID-nya 20, encapsulation.1key 20, dengan alamat IP 192.168.21, subnet mask-nya juga sama. Lalu yang ketiga di sini ada gigabit 30 untuk VLAN 30, karena kan kita di sini ada 3 lantai. Lantai 1, 2, 3. Nah, untuk lantai 1 di gedung A itu VLAN-nya 10, ini VLAN-nya 20, dan ini VLAN-nya 30. Dengan alamat IP 192.168.30.1, subnet mask-nya juga sama, dan di sini ada no shutdown untuk tidak dimatikan atau untuk mengaktifkan si interface-nya ini. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi si XRP di router gedung A ini. Kita lihat. Nah, di sini ada router XRP 100. XRP 100 ini di mana untuk ID XRP yang 100 maka bisa berkomunikasi. Karena tadi di router utamanya juga 100, maka di sini 100 juga agar bisa berkomunikasi. Di sini network 100 itu yang terhubung ke router utama, dan di sini 192.168.10.20.30 ini yang sudah tadi kita konfigurasi di subinterface agar bisa berkomunikasi dari si router ke setiap lantainya. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada router gedung A ini, di mana si DHCP itu untuk diterapkan di setiap lantainya di PC-PC-nya. Nah, kita DHCP-nya itu di router. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Si DHCP ini diatur di router untuk memberikan alamat IP dinamis kepada perangkat di setiap lantai. Nah, untuk di sini kita dengan perintah IP DHCP pool gedung A lantai 1. Gedung A lantai 1 ini adalah nama VLAN dari lantai 1. Kita panggil nama VLAN-nya. Nanti kita lihat di konfigurasi switch. Di sini kita panggil nama VLAN-nya gedung A lantai 1. Di sini kita masukkan network-nya. Tadi kan alamat IP-nya 192.168.10.1, maka kita tulis di sini network-nya saja. Network-nya ini 10.0 dengan subnet mask 255.255.0 dengan default router atau ini sebagai gateway-nya kita ambil dari tadi yang
alamat IP yang ada di subinterface. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya di sini IP DHCP pool lagi, kita panggil nama VLAN-nya, gedung A lantai 2, untuk networknya kita masukkan lagi 20.0, subnet masknya 255.255.0, untuk gateway-nya kita ambil dari interface yang tadi, exit, kita masuk lagi ke lantai 3 dengan memanggil nama VLAN lantai 3, gedung A lantai 3, lalu di sini networknya kita masukkan juga 192.168.30.0, subnet masknya 255.255.0. Lalu gateway-nya di sini masukkan 31. Maka si alamat IP di setiap PC-nya sudah di DHCP-kan oleh si router ini. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi yang tadi setiap gedung. Dari mulai konfigurasi IP, EIGRP, dan DHCP diterapkan juga di gedung B dan gedung C. Sini kita lihat di gedung B IP-nya port 00 itu mengarah ke router utama dan 01 mengarah ke switch lantai satunya. Kita lihat di sini alamat IP 00 ini adalah 110.2 dan jangan lupa diaktifkan. Sama seperti gedung A juga, di 01 tidak diberi alamat IP karena ada subinterface. Kita on-kan juga. Lalu kita lihat di laporan untuk gedung B. Nah, kita lihat di sini subinterface sama seperti tadi di gedung A. Di sini perbedaannya yaitu di gedung B itu VLAN ID-nya 40 untuk lantai 1, 50 untuk lantai 2, dan 60 untuk lantai 3. Si perintah ininya juga sama seperti di gedung A, encapsulation.1key40, IP address, kita dimasukkan alamatnya 192.168.41, dan ini 51, dan ini 61. Maka selanjutnya DHCP pool-nya juga sama seperti tadi di gedung A, dan kita lihat di router gedung C juga sama seperti gedung A dan B. Port 00 mengarah ke router inti dan port 01 mengarah ke switch lantai 1. Kita lihat IP-nya. Di sini di 01 kita memasukkan IP 192.168.122 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan jangan lupa diaktifkan agar bisa tersambung dari router utama ke setiap gedungnya. Di sini kita 00 juga sama seperti gedung A dan gedung B. Di sini tidak memakai alamat IP karena ada subinterface untuk menghubungkan ke VLAN-nya. Di sini nanti port 01 ini kan sebagai terang, jadi tidak menggunakan IP. Jangan lupa on-kan juga. Nah, di bagian si router gedung C ini juga konfigurasinya sama seperti gedung-gedung yang lain. Subinterface, DHCP, EIGRP, dan memasukkan IP. Kita lihat di gedung C. Nah, kita lihat di sini subinterface. Nah, konfigurasinya sama dengan gedung A dan gedung B. Namun untuk VLAN ID di gedung C yaitu lantai 1-nya 70, lantai 2-nya 80, dan lantai 3-nya 90. IP-nya juga sama. Di sini untuk lantai 1 192.168.71, lantai 2 81, dan lantai 3 91. Konfigurasinya sama seperti gedung A dan B. Sama juga di sini konfigurasi DHCP pool untuk semua IP-IP di setiap lantainya. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi switching di setiap lantainya. Kita lihat di sini di yang pertama ini dari port 3 sampai port 12 itu VLAN-nya 10. Dan di bawah itu ada port 23 dan 24 itu sama juga VLAN-nya 10. Port 23, 24, dan dari 3 sampai 12 itu apa? Di sini kita lihat. Untuk port 24 kita sambungkan ke si server. Server ini sebagai mode akses di VLAN 10. Dan untuk PC ini portnya mulai dari 3 dan di sini hingga 12 nih. Dan ini port yang mengarah ke printer adalah port 23. Jadi
port dari 3 hingga 12 itu mode akses dari VLAN 10. VLAN 10 itu untuk lantai 1. Dan 23 port 24 ini sama mode akses di VLAN 10. Lalu di sini ada port 01 dan 02. Port 01 dan 02 jika kita lihat di sini, nah di bagian VLAN-nya itu strip-strip karena kita di sini menggunakan, kita lihat di sini di bagian config port 01 kita jadikan si 01 ini terang karena dari si switch mengarah ke router ini kita jadikan terang. Kemudian kita lihat tadi di port yang kedua juga yang mengarah ke switch lantai 2 kita jadikan mode terang juga. Dan di sininya kita pilih VLAN-nya untuk kemana, ke 10, 20, dan 30. Tadi kan namanya gedung A lantai 1, gedung A lantai 2, gedung A lantai 3. Dan untuk port dari 3 hingga 12 itu adalah mode akses dari VLAN 10. Lalu di sini 24 dan 25 juga itu sama mode akses dari VLAN 10. Kita lihat di VLAN database-nya, kita telah membuat VLAN dengan VLAN ID 10, 20, dan 30. Di sini diberi nama di 10 gedung A lantai 1, gedung A lantai 2, gedung A lantai 3. Tadi juga kita sudah subinterface di router gedung A. Lalu kita lihat di konfigurasi switch lantai 2. Nah, di port 3 hingga 12 sama seperti lantai 1. Namun di sini VLAN-nya 20. Dan di port 23 itu yang mengarah ke printer sama itu juga VLAN 20 sebagai akses. Namun di sini di 1 dan 2-nya itu mode terang. 1 yang mengarah ke lantai 1 dan 2 yang mengarah ke lantai 3. Ini semua mode akses VLAN di lantai 2 dengan VLAN ID 20. Lalu di lantai 3 kita lihat. Mohon maaf, kita lihat. Nah, di sini VLAN-nya berbeda dengan yang tadi. Di port 01 ini jadikan terang karena di sini mengarah ke lantai 2. Dan untuk port 2 hingga 11 itu adalah PC-PC sebagai mode akses di VLAN 30 untuk lantai 3 dan port 23 printer sebagai mode akses juga di VLAN 30. Karena di lantai 2 dan 3 tidak ada port 24 sebagai server, maka hingga port 23 saja. Nah, kita lihat di laporan untuk konfigurasi di CLI-nya atau command line interface. Nah, di sini untuk GUI-nya kan tadi sudah dilihatkan untuk CLI-nya seperti ini. Kita aktifkan dulu si switch-nya dengan enable, lalu configure terminal. Di sini VLAN 10, kita masukkan VLAN dengan VLAN ID-nya 10. Name itu untuk memberi nama si VLAN-nya dengan nama tadi gedung A lantai 1, lalu keluar exit, lalu kita buat lagi VLAN ID-nya 20 dengan nama gedung A lantai 2 exit, lalu buat lagi 30 namanya. Nah, di sini ada lagi interface range. Range ini untuk port dari mana hingga mana. Di sini dari port 1 hingga port 2 dijadikan switch mode terang. Tadi sudah dijelaskan untuk mengalirkan si VLAN dari si router tadi subinterface ke setiap switch lantainya. Lalu di sini ada interface range FA03. Range ini dari 03 sampai 12 tadi itu PC-PC semua dijadikan mode akses. Switch port akses VLAN 10 dijadikan akses VLAN 10, lalu exit. Lalu di sini interface range FA23 dan 24, 23 printer dan 24 itu server dijadikan mode akses juga di VLAN 10. Lalu konfigurasi lantai 2 juga sama, kita masukkan
VLAN-nya VLAN 10, VLAN 20, 30 juga sama kita buat. Kemudian sama juga di sini FA01 dan 02 dijadikan mode terang. Lalu di sini FA03 dan hingga 12 jadi akses. Namun di sini VLAN 20, lalu 23-nya itu printer, jadikan akses juga VLAN 20. Lalu kita lihat di lantai 3 juga sama. Kita buat dulu VLAN-nya, kemudian di sini port 01 jadikan mode terang, lalu FA02 hingga 011 itu PC dijadikan mode akses, VLAN 30 dan 23 itu printer, jadikan VLAN akses juga VLAN 30. Kita balik lagi ke sini. Nah, di setiap gedung A ini sudah dikonfigurasi, baik itu alamat IP, RP, VLAN sudah dikonfigurasi. Lalu di bagian gedung B dan gedung C juga sama konfigurasinya seperti itu. Mulai dari si router, mengkonfigurasi IP, lalu subinterface, kemudian di switch kita mengkonfigurasi mode terang, kemudian mode aksesnya. Namun di gedung B ini untuk VLAN-nya VLAN ID-nya 40, untuk lantai 1 sama juga di port 1 dan 2 dijadikan terang, 3 hingga 12 dijadikan mode akses, dan 23, 24 dijadikan mode akses juga. Kemudian di lantai 2-nya VLAN-nya itu 50, sama juga 01 dan 02 dijadikan terang, kemudian 3 hingga 12 dijadikan mode akses VLAN 50, kemudian 23-nya juga akses 50, dan lantai 3-nya ini sama juga untuk port ke-1 dijadikan mode terang, dan 2 hingga 11 dijadikan akses VLAN 60, dan 23 dijadikan akses VLAN 60 juga. Lalu selanjutnya di gedung ketiga atau gedung C ini, kita lihat di lantai 1-nya sama juga seperti di gedung-gedung sebelumnya, konfigurasinya sama juga. Di port 01 dan 2 dijadikan mode terang karena menyambungkan dari si router dan ke si switch lantai 2. Lalu port dari 3 hingga 12 dijadikan mode akses di VLAN ID 70, dan 23, 24 dijadikan VLAN ID 70 juga. Lalu di sini di bagian lantai 2 juga sama, 01 dan 02 dijadikan mode terang, 3 sampai 12 dijadikan mode akses 80, dan 23 dijadikan mode akses 80. Lalu yang terakhir di sini lantai 3 di gedung C dengan port 1 itu mode terang, 2 hingga 11 itu mode akses 90 VLAN-nya, dan 23 juga mode akses 90. Nah, dari semua topologi yang sudah dirancang ini sudah dikonfigurasi, dan kita lihat karena tadi di setiap routernya sudah di DHCP, maka kita lihat di setiap PC-nya kita ubah semua PC dan printer yang ada di lantai masing-masing gedungnya kita ubah menjadi DHCP. Di sini kita lihat di desktop IP configuration DHCP. Karena kita menggunakan VLAN dan menggunakan DHCP, maka setiap kita membuka file konfigurasi ini, maka alamat IP akan tidak tersusun atau berubah-ubah. Namun, si networknya tetap sama sesuai yang telah kita konfigurasi. Di sini sudah nerap ya, di sini 192.168.10 karena ini VLAN 10, di sininya networknya juga 10, tadi sudah dikonfigurasi di sub interface. Ini gateway-nya juga sudah masuk. Kemudian kita lihat di printernya, di sini juga DHCP. Sama, gateway-nya segitu. Ini sudah masuk juga. Di sini di lantai 2 harusnya alamat IP-nya 20. Sudah, di sini 20 juga. Kemudian di sini di printer kita lihat ini sudah 21. Sudah menyambung. Kemudian di sini harusnya 30. Sudah 30. Lalu di printernya juga kita lihat. Nah, ini sudah masuk gateway-nya. Dan di sini juga IP-nya sudah masuk. Kemudian kita lihat di lantai
di gedung B lantai 1. Kita lihat di sini sudah masuk 40. Kemudian kita lihat di printernya juga. Kita lihat sini sudah gateway-nya 40. Sini juga sudah masuk IP-nya 40. Di sini lantai 2 harusnya 50. Sudah 92 50. Kemudian kita lihat IP printernya juga sudah di HCP. Sudah, gateway-nya sudah 51. Ini sudah IP-nya sudah berubah. Kemudian kita lihat di lantai 3, harusnya sini 60. Sudah berhasil. Kemudian kita lihat di printernya. Sini sudah 61. Ethernet 60 juga. Kemudian kita lihat di gedung C. Sini harusnya 70. Sudah berhasil ini 70, gateway-nya juga sudah masuk. Kemudian kita lihat printernya. Sini sudah 70. Sini sudah 70 juga. Kemudian kita lihat di sini harusnya 80. Ya, sudah masuk 80, sudah di HCP. Kemudian di printernya juga sama 80. Ini juga sama 80. IP-nya sudah masuk. Kemudian kita lihat sini sudah 90, sudah di HCP 90. Lantai 3 gedung C, kita lihat di printernya gateway-nya sudah masuk, alamat IP-nya juga sudah masuk. Nah, jadi DHCP pool yang sudah diatur di setiap router gedung A, B, dan C sudah diimplementasikan di setiap device yang terhubung. Nah, namun saya di bagian server setiap gedungnya tidak menggunakan DHCP. Saya masukkan manual alamat IP-nya. Di sini saya masukkan 10.2 karena 10.1-nya tadi ada di router, di subinterface kita masukkan gateway-nya. Di sini kemudian ini juga sama IP-nya 42 dan ini 72. Kenapa begitu? Di sini alamat IP yang saya masukkan ke dalam server-server ini adalah alamat IP lantai 1. Namun di lantai 1 ini lantai-lantai lainnya juga tetap bisa mengakses ke bagian server. Lalu selanjutnya karena bagian konfigurasi switch dan router sudah berhasil, di sini saya akan menjelaskan si konfigurasi security-nya. Nah, kita lihat di sini, saya menggunakan security yang pertama itu VLAN, tadi sudah dijelaskan. Dan yang kedua adalah security access control list. Nah, di sini itu untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas di setiap gedung. Kita lihat dulu di sini, karena tadi kita sudah EGRP di bagian router utama itu EGRP dari gedung A, B, dan C, lalu memasukkan network dari setiap lantainya tadi sudah dijelaskan juga. Maka ini dari gedung A dan gedung B dan gedung C bisa berkomunikasi. Nah, karena agar si jaringan itu tetap stabil, maka kita membatasi hal tersebut dengan security ACL ini. Nah, kita lihat di sini konfigurasinya seperti apa. Nah, di sini kita enable dulu. Ini kita konfigurasinya di router utama. Di sini ada access list, 100 itu untuk ID-nya, kita masukkan ID-nya 100. Permit itu untuk mengizinkan alamat IP 192.168.10, networknya ini 10, juga ini untuk diizinkan 10.10, kemudian ini juga untuk gedung A lantai 2, gedung A lantai 3, gedung B lantai 1, ini 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu adalah IP-IP setiap lantainya. Dan ini permit untuk bagian port yang dari router 100, 110, dan 120. Namun di sini ID-nya dibedakan. Untuk gedung A itu 100, gedung B 101, dan gedung C 102. Dan untuk bagian IP-IP di router intinya 103. Kemudian di sini untuk mengakses interface-nya, kita interface gigabit 01 yang mengarah ke gedung A, itu akses grup 03 ini semuanya diizinkan.
Kemudian di sini 01 yang mengarah ke gedung B diizinkan juga. Kemudian ini yang ke gedung C diizinkan juga. Dan di sini ada akses list 103 deny IP ANI. Nah, di sini jika selain network yang dimasukkan di sini, maka akan ditolak otomatis oleh akses list ini. Jadi setiap ID-nya ini. Nih, mari kita lihat. Nah, kita tes ping dulu. Kita simulasikan dari mulai tes ping yang berhasilnya. Di sini kita lihat dari router utama ke router gedung A itu sukses. Kemudian dari router utama ke gedung B itu juga sukses. Dan router utama ke gedung C juga itu sukses. Kemudian kita delete dulu. Kemudian kita lihat di gedung A, lalu gedung B itu sukses. Kemudian gedung B kita lihat ke gedung C sukses. Gedung C ke gedung A sukses juga. Karena tadi di akses listnya yang ditolak itu komunikasi antar gedung, bukan router antar gedung, tapi PC-PC antar gedungnya ya. Kemudian kita cek dulu di setiap lantainya. Di sini akses ke printer sudah cepat atau sukses, ke server juga sukses. Kemudian dari lantai 2 ke printer juga sukses, lantai 3 ke printer juga sukses. Kemudian dari lantai 2 ke server, di sini ada file, kita coba sekali lagi. PC 10 ke sini sukses, sukses. Kita hapus dulu. Kemudian kita lihat di lantai 3 ke server, sukses juga. Nah, kita komunikasikan dari lantai 1 ke lantai 2, apakah berhasil? Kita lihat di sini, sukses juga dari lantai 2 ke lantai 3, sukses juga. Nah, setiap lantai juga sama seperti itu. Kita lihat dari server, ini server ke PC-nya lantai 1 itu sukses juga, sama. Dari lantai 1 ke printer juga sama. Kemudian ini juga ke printer sukses juga. Kemudian lantai 3 juga sama, sukses. Dan ini juga sukses ke printer, tidak ada permasalahan. Kemudian ini juga sukses. Kita lihat dulu dari sini ke printer, sukses. Kemudian ini ke sini, sukses juga. Nah, kita cek dulu dari berbeda lantai, sukses. Kemudian ke sini pasti sukses. Kemudian ini, nah, sukses juga. Kita lihat ke sini, sukses juga. Nah, dari setiap lantai gedung, dari gedung A, B, dan C, setiap lantainya dapat berkomunikasi dengan server dan maupun printer setiap lantainya. Jadi, jika terdapat printer yang digunakan di setiap lantainya, bisa mengakses ke printer lantai lainnya di setiap gedung masing-masingnya. Tapi karena tadi ada security access list, di mana gedung A dan gedung B atau gedung B dan C atau seterusnya, intinya di setiap gedungnya tidak dapat berkomunikasi. Itu untuk meminimalisir agar tidak ada alamat IP yang masuk. Nah, kita lihat di sini, maka otomatis akan valid. Dari sini ke sini, valid. Tidak ada tulisan in progress dulu, langsung valid karena akses list akan menolak alamat IP yang sudah tadi dikonfigurasi di ACL tadi, akses list. Kita lihat juga di sini, tidak bisa juga. Nah, valid dari sini, coba ke sini, valid. Nah, sudah berhasil. Nah, ini valid, maka konfigurasi ACL itu berhasil diterapkan di konfigurasi topologi jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah yang sudah saya rancang. Nah, jadi dari topologi yang sudah saya rancang ini,
konfigurasi mulai dari routing, switching, hingga security dapat berhasil dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian kita lihat di laporan. Di sini sudah ada simulasi jaringan. Di sini jaringannya tadi sudah berhasil semua. Kemudian di sini ada hasil. Kemudian di sini kita dalam kesimpulan di sini konfigurasi jaringan routing, switching, dan keamanan dilakukan dengan stabil, aman, dan efisien. Menggunakan konfigurasi tadi, XRP di router utama dan di router setiap gedungnya, lalu konfigurasi VLAN di gedung A, B, dan C itu subinterface-nya, lalu diterapkan di setiap switch-nya, itu semua sudah berhasil diterapkan di topologi jaringan yang sudah saya buat. Kemungkinan topologi jaringan yang saya buat ini sudah memenuhi studi kasus yang diberikan di mata kuliah jaringan komputer. Mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.